Bante. Bante, saya mau nanya. Jadi kalau saya kan udah pernah ikut meditasi selain di sini juga. Kalau dulu tuh suka ada pengalaman di dada tuh seperti dicengkram gitu, Bante. Nah, selama di sini baru hari ini nih ngerasain. Cuman kalau misalnya itu kan otomatis reaksi kita biasanya menolak ya, Bante. Setelah menolak, cuman setelah si sensasi itu pergi, ada perasaan kehilangan juga gitu, Bante. Mungkin nggak jadi dalam satu sensasi itu ada dua perasaan yang bertolak belakang, sih suka dan tidak suka ini. Terima kasih, Pak. Iya, ketika ada penolakan jelas itu adalah keinginan untuk menolak atau ketidaksukaan. Ketika kemudian ada tadi setelah lenyap ternyata ada seperti kehilangan, yaitu ada semacam keinginan untuk mendapatkan. Dan itu juga harus disadari sebagai fenomena. Ketika muncul perasaan demikian, lihat itu sebagai sekadar fenomena, menerima tetapi tidak menggenggam. Kenapa menerima tidak menggenggam? Karena dalam penerimaan yang tidak menggenggam artinya tidak ada penolakan. Tapi di saat yang sama juga tidak ada kemelekatan. Nah, melihat itu, di balik itu ada pemahaman bahwa memang ini sekadar fenomena yang pada akhirnya juga pasti akan lenyap. Maka melatih batin untuk seimbang itu baik. Dan ternyata ketika diamati, disadari demikian dengan batin yang detached, batin yang tidak melekat, ternyata itu pun juga akan lenyap. Dan ketika lenyap ya, ketika muncul rasa kehilangan, harus disadari perasaan tersebut. Perasaan kehilangan harus disadari. Tapi kalau kemudian perasaan demikian itu sifatnya sangat halus atau tidak signifikan, ya sudah, kembali saja kepada objek utama, yaitu keluar masuknya nafas. Tapi kalau itu perasaan tersebut begitu kuat, ada perasaan kehilangan begitu kuat, dan itu mengganggu, itu bisa disadari secara sengaja. Menyadarinya seperti menyadari tadi perasaan yang muncul, perasaan awal yang muncul. Seperti ada cengkraman di dada itu, disadari dengan batin yang detached. Termasuk perasaan kehilangan juga sama, disadari dengan batin yang detached, tidak melekat tapi juga tidak menolak, menerima keberadaan tersebut tapi juga tidak menggenggamnya. Nanti juga akan lenyap juga kalau sudah tenang atau punya kemampuan untuk kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Lebih baik kembali kepada keluar masuknya nafas. Begitu ya. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Bante pembabarannya. Selamat malam semuanya. Mau izin tanya, tadi waktu disampaikan tentang persepsi, saya kepikiran punya pemaknaan gitu tentang persepsi yang mungkin butuh konfirmasi. Selain tadi yang disampaikan soal yang dari indera, terus gambaran, saya punya pemahaman bahwa persepsi itu penilaian gitu, jadi baik dan buruk, tinggi rendah gitu. Kasusnya ini pemahaman ini saya pahami sebelum dengar Dhamma sih. Dan saya kira di latihan saya itu juga berguna. Jadi dengan melihat persepsi itu adalah penilaian tinggi rendah, baik buruk. Contohnya misal kita sering punya nilai atau judgement terhadap bunyi motor itu rendah atau buruk gitu. Tapi kalau pernah ngalamin di tengah laut, motornya perahu itu mati dan waktu nyala lagi ternyata bunyi motor itu jadi bagus gitu, jadi baik. Nah itu selain itu contohnya juga soal rasa gatal gitu. Kita terbiasa atau dibiasakan sejak kecil sebelum bahkan punya memori, kalau gatal itu buruk dan harus dihilangkan. Yang baik, yang tinggi, yang berkualitas adalah yang keadaan tanpa gatal gitu. Tapi dengan saya paham
memahami persepsi itu sebagai nilai baik buruk tinggi rendah itu, ya latihan saya rasa berkualitas gitu. Terus ya itu minta konfirmasi dari Bante gimana, sehingga dari ini lanjutannya dari pemahaman itu agak rancu ketika setiap dibilang moha itu adalah ketidakmampuan membedakan baik dan buruk. Ya itu jadi rancu karena dengan pemahaman persepsi yang demikian, saya memahami moha itu sebagai ketidakmampuan membedakan realitas dan delusi. Itu juga dari beberapa bacaan gitu yang saya dapat, yang dalam bahasa Inggris, karena kalau di bahasa Inggris reality dan delusion gitu, bukan kind dan bad atau evil. Itu sih konfirmasi yang kedua. Terus tadi mau sharing inspirasi setelah dengar ceramahnya Bante Santa. Tadi disampaikan ada kebenaran yang walaupun tadi masih ada hubungannya juga, walaupun ada perbedaan atau kerancuan pemahaman tentang moha tadi, tapi karena dhamma itu emang udah sangat ultimate kayaknya, jadi nggak ada keraguan-raguan gitu di bagian apa itu kebenaran gitu. Ada disampaikan ada yang ada yang ultimate sama yang konvensional, kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Terus ya waktu tadi dengar contoh dari Bante Santa tentang kebenaran konvensional, tentang kepemilikan, itu saya terinspirasi juga kalau ada kebenaran konvensional yang lain itu juga hak asasi manusia ya. Maksudnya sebelum ada hak asasi manusia itu ada yang diperbudak, ada yang bahkan sekarang kaum Dalit di India juga nggak punya hak pekerjaan selain jadi pembuang sampah kayak gitu. Tapi ya itu konvensi kebenaran konvensional yang terus kita amini, dan itu dampak besar yang baik gitu. Ini kepikiran karena udah beberapa kali dengerin Bante Santa contohnya kepemilikan. Itu sih, mohon konfirmasinya untuk dua. Yang pertama, terima kasih. Baik. Proses pikiran itu begini. Nanti akan paham mana yang sesungguhnya persepsi, mana yang sesungguhnya yang lain. Contohnya begini. Ini dalam konsep Buddhis ya. Ketika kita melihat, jadi dalam bahasa palingnya begini. Cakun cak padi cak rupeca upajati caku vinyanang. Ketika ada mata dan bentuk, maka di sana secara otomatis muncul kesadaran mata. Yang tadi adalah vinyana. Jadi salah satu dari yaitu gugusan, yaitu vinyana. Ada 5 gugusan kan? Yang terakhir adalah vinyana. Vinyana itu akan selalu mengikuti proses pikiran. Tapi itu muncul di awal sekali, begitu ada mata dan bentuk, maka di sana ada kesadaran mata. Mata bentuk gugusan jasmani. Oke? Nah, tinang sanggati pasu, ketika ketiganya berkumpul, apa ketiganya? Mata, bentuk, kesadaran mata, maka di sana muncul pasa. Pasa itu kontak. Jadi kontak itu secara otomatis muncul ketika 3 ini muncul. Ada mata, bentuk, kesadaran mata. Itu otomatis sekali, nggak bisa ditolak. Nah, sekarang pasa pacaya vedana. Dengan adanya kontak sebagai kondisi, di sana muncul perasaan. Jadi vedana itu langsung muncul begitu ada kontak. Kontak itu adalah bergabungnya 3 tadi. Ada mata, bentuk, kesadaran mata, kontak di sana, maka perasaan pasti muncul. Nah sekarang, yang wedeti tang sanjanati, apa yang seseorang rasakan, itulah yang kemudian dipersepsikan. Jadi justru sanya ini muncul karena vedana. Jadi sanjanati itu adalah kata kerja dari sanya. Nah, vedeti adalah kata kerja dari vedana. Jadi apa yang seseorang rasakan atau apa yang seseorang enyam
Kalau Bhante Dhammadhiro sebenarnya cocok sekali kata nyaman itu. Apa yang seseorang enyam, enyam itu tidak hanya mengenyam makanan, mengenyam sentuhan, apa melihat itu dienyam. Ya, apa yang seseorang enyam itulah yang kemudian dia persepsikan, dia kenali. Nah, mengenali didasari oleh perasaan itu adalah persepsi. Tapi ini adalah awal sekali sebenarnya. Nah, kemudian apa yang seseorang kenali itulah yang dia pikirkan. Yang vedeti tang vitaketi. Apa yang seseorang persepsikan itu yang dia pikirkan. Nah, disinilah kemudian dari pemikiran muncul tadi penilaian, berbagai macam penilaian. Nah, sebenarnya vitaka ini termasuk penilaian tentang baik dan buruk itu sudah bukan sanya. Ini adalah sangkara. Sanya itu adalah persepsi yang muncul awal sekali berkenaan dengan objek. Maka tadi saya sampaikan sanya itu selalu berasosiasi dengan gambar, berasosiasi dengan warna. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan kenapa disebut sebagai sanya atau sanjanati, karena dia mengenali warna. Begitu muncul gambar warna itulah sanya. Tapi tentu ini semua juga muncul dari berbagai macam pengalaman juga. Karena sanya juga akan berkembang sesuai dengan pengalaman. Nah, tetapi kemudian begitu ada sanya muncul vitaka, muncul tadi penilaian. Maka penilaian ini memang tidak bisa dipisahkan dari sanya juga. Tidak bisa dipisahkan dari persepsi juga. Tapi penilaian tentang baik dan buruk itu sebenarnya sudah mengacu kepada, kalau penilaiannya itu adalah sesuai, itu adalah panya kebijaksanaan. Panya kebijaksanaan itu bagian dari sangkara. Maka sebenarnya kalau sudah memberikan penilaian tentang baik dan buruk, itu adalah sangkara. Walaupun kemudian dalam sangkara tidak bisa dipisahkan dari sanya. Tidak bisa. Kenapa? 5 gugusan ini akan muncul dalam satu pengalaman. Tidak bisa maksudnya bisa dibedakan mana yang jasmani, mana yang perasaan, mana yang persepsi, mana yang bentukan pikiran, mana yang kesadaran, bisa dibedakan. Tetapi ini dalam satu pengalaman masalahnya. Maka ketika ada penilaian, apakah dalam penilaian tentang baik dan buruk di situ ada sanya? Ada sanya pasti. Ada persepsi. Tapi penilaian itu sendiri sebenarnya bagian dari sangkara. Tapi nggak apa-apa. Kalau dengan cara demikian itu membawa kepada pengembangan batin, kenapa tidak? Dengan kita mampu menilai, atau dalam meditasi itu seseorang mampu memberikan pendidikan yang baik, itu adalah sampajana. Itu adalah dhammavicaya. Pernah dengar kan? Sampajana, ada sati, ada sampajana. Itu adalah kebijaksanaan. Mampu memberikan penilaian yang baik, itu adalah sampajana. Ketika mampu menyelidiki, memilah-milah tentang mana yang baik, mana yang buruk, itu adalah dhammavicaya. Itu sama dengan sampajana, dan itu adalah sangkara. Tetapi apakah ada persepsi? Ya ada. Karena sangkara muncul karena persepsi, tidak mungkin tidak ada di sana. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi ya untuk membedakan baik agar lebih jelas, hanya saja 5 gugusan dalam setiap pengalaman itu akan ada di sana. Kecuali itu pengalaman berpikir yang mana tidak ada hubungannya dengan sekadar 6 indera, 5 indera pasti akan ada jasmani. Di 5 indera, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani. Tapi indera terakhir memang itu tidak ada urusannya dengan jasmani. Tapi selama itu adalah pengalaman tentang 5 indera, maka di sana 5 gugusan pasti muncul. Tidak bisa dipisahkan. Maka ada sangkara, pasti ada sanya juga, pasti ada vedana juga. Dan muncul karena ada pengalaman dari indera jasmani. Dan pasti ada juga winyana juga, batinnya mengetahui. Akan demikian. Bisa dipahami ya? Kemudian moha. Iya. Moha itu dari kata kerja mulhati. Mulhati itu confuse.
atau bingung. Jadi ketika batin bingung itu adalah moha. Nah, tentu moha itu sangat luas. Moha itu sangat luas. Jadi memang ada realitas dan ada delusi gitu kan. Tetapi di dalam moha ini mencakup kesemuanya. Jadi apapun hal yang tidak dipahami, mana yang benar, mana yang tidak benar, itu bagian dari moha. Termasuk mana yang, sebagai contoh tadi misalnya, mana yang paramata saja kebenaran yang hakiki, dengan mana yang samuti saja kebenaran yang konvensional, tidak bisa membedakan, tidak bisa memahaminya, juga bagian dari moha. Jadi moha itu mengacu kepada kesemuanya, tentang ketidaktahuan terhadap mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tidak hanya sekadar tidak mengetahui mana realitas dan mana yang delusi. Karena di dalam delusi juga ada kebenaran konvensional. Kenapa saya mengatakan demikian? Coba, ketika seseorang mengembangkan meditasi, salah satu katakan Brahma Vihara. Brahma Vihara baik atau buruk? Metta, Karuna, Mudita, UPK, baik kan? Brahma Vihara itu baik. Tetapi dalam Brahma Vihara juga masih ada delusi juga. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seseorang mengembangkan metta, kenapa metta, cinta kasih itu masih bagian dari samatha, bukan vipassana? Karena di dalam cinta kasih, objek yang, atau katakan objek yang diperhatikan itu adalah makhluk. Ketika objeknya adalah makhluk, itu pasti ada persepsi aku, persepsi diri. Itu baik dalam konteks alam sangsara, tapi ternyata di dalamnya masih ada delusi juga. Termasuk hukum karma. Kita berbicara banyak tentang hukum karma. Kita memahami karma itu baik atau tidak baik? Itu baik. Tetapi dalam realitas yang tertinggi, di dalam karma itu ada delusi. Kenapa? Selama seseorang itu masih terseret, terbawa oleh karma, dia masih menderita. Karena di dalam karma itu ada persepsi aku. Makanya kan samadhi ada dua. Jadi pandangan benar yang masih disertai oleh kotoran batin atau sasawa, dan pandangan benar yang disebut sebagai maganggang, faktor dari sang jalan. Dan yang masih disertai oleh asawa atau kotoran batin, ternyata adalah pandangan benar berkenaan dengan hukum karma. Itu baik, itu pandangan benar, tetapi ternyata masih ada kotoran batinnya. Karena apa? Karena ketika kita memahami karma, kita memahami keberadaan makhluk. Ketika ada makhluk, itu ada persepsi aku, persepsi diri. Dan ingat, mengapa kita terus mengalami penderitaan? Itu karena ada perbuatan, ada karma. Kenapa karma itu terus dilakukan? Karena ada tanha. Tanha adalah sebab penderitaan. Karena ada tanha, maka muncul karma. Ada kilesa, maka muncul karma. Karena ada karma, perbuatan, maka muncul vipaka, buah. Karena ada buah perbuatan, maka muncul sangsara, tumimba lahir. Karena ada tumimba lahir, maka muncul penderitaan. Kilesa wata, perputaran kilesa kotoran batin, memunculkan kamawata, perputaran karma, perbuatan. Nah, perputaran karma ini memunculkan vipakawata, perputaran buah. Nah, perputaran buah memunculkan apa? Sangsara wata, perputaran alam tumimba lahir. Alam tumimba lahir memunculkan apa? Dukawata, perputaran penderitaan. Maka Sang Buddha mengatakan, untuk bisa bebas dari penderitaan, seseorang harus melenyapkan karma. Untuk bebas dari karma, seseorang harus melenyapkan tanha, nafsu keinginan. Tanha pahana, kabang pahyati. Dengan dilenyapkannya tanha, nafsu keinginan, karma dilenyapkan. Perbuatan dilenyapkan. Dengan dilenyapkannya tanha, kama, perbuatan, kama pahana, tukang pahyati. Penderitaan dilenyapkan. Sesungguhnya meditasi ini
adalah juga cara untuk tidak melakukan perbuatan. Kenapa? Ketika mengalami pengalaman, batin dilatih untuk tidak bereaksi. Tidak bereaksi ke dalam suka dan tidak suka adalah untuk tidak melakukan perbuatan. Ketika tidak bereaksi, itu tidak ada tanha. Karena yang memunculkan tanha adalah, memunculkan reaksi adalah tanha. Begitu ada tanha ya muncul perbuatan. Ada perbuatan muncul penderitaan. Maka meditasi juga cara untuk bagaimana batin tidak terseret oleh tanha, tidak terseret oleh reaksi yang merupakan perbuatan sehingga tidak menimbulkan buah perbuatan. Namun kan ini juga latihan. Jadi demikiannya. Maka moha itu sebenarnya luas sekali, sangat luas. Di dalam hal yang kelihatannya baik pun ternyata masih ada mohanya juga. Makanya dalam proses pengembangan batin juga ini juga berproses. Ada hal-hal yang kadang-kadang dianggap sebagai sebuah hal yang baik, ternyata ke belakangnya ternyata oh ini masih ada cacatnya. Bisa demikian. Tapi dari awal katakan ya amoha, lawan dari moha adalah yang dari awal adalah ya mengetahui ini baik, ini buruk. Ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan. Ini tercela, ini tidak tercela. Dari hal-hal yang sifatnya konvensional sampai hal-hal yang sifatnya adalah hakiki. Karena yang konvensional pun harus diingat, dianggap sebagai kebenaran tetapi bukan kebenaran konvensional juga. Atau katakan kebenaran tetapi yang membahayakan, walaupun konvensional. Ya kayak tadi misalnya kita berbicara tentang manusia dibagi menjadi beberapa kasta misalnya, kemudian ada dalit misalnya gitu kan, yang dalit tidak boleh melakukan hal yang terbaik, tidak memiliki haknya mereka. Itu kan kebenaran dalam masyarakat tertentu yang kemudian membawa kepada penderitaan bagi kelompok tertentu kan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami? Oke. Iya, satu lagi nggak apa-apa. Ya, 2, tapi to the point. Wandami Bante. Bante tadi memberikan sebuah contoh bahwa seseorang bisa jadi memiliki pengetahuan bahwa segala sesuatu itu anicca, mengalami perubahan dan tidak kekal, tapi saat dihadapkan dengan perubahan itu sendiri, batin tetap goyah karena melekat. Hal itu disebabkan karena tidak direspon dengan pengembangan batin. Yang mau saya tanyakan, ada nggak sih Bante semacam akselerator untuk supaya batin kita cepat berkembang, selain melakukan mengikuti kegiatan seperti ini, terus membaca, banyak mendengarkan ceramah dhamma, terus kalau yang mencari kalyanamita itu susah Bante. Ternyata banyak orang nggak mau punya urusan sama orang yang kotoran batinnya masih tebal gitu ya Bante. Jadi akselerator macam apa yang mungkin ada di dalam sutta yang Sang Buddha pernah berikan? Gimana ya? Yang terpenting adalah ya apa yang dilakukan di sini. Ini sebenarnya cara yang tercepat yang dilakukan. Tetapi kemudian yang dilakukan di sini juga diupayakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sulit, sesulit apapun, tetap dilakukan lagi dan lagi. Terutama adalah perenungan. Jadi perenungan tentang ketidakkekalan itu yang mesti dilakukan lagi dan lagi. Jadi pengembangan batin di sini juga perenungan tentang anicca itu bagian dari pengembangan batin. Ketika itu direnungkan lagi dan lagi menjadi kokoh dalam batin. Sehingga ketika ada perubahan yang terjadi tidak akan begitu menderita, bahkan tidak menderita. Itu yang mesti dilakukan. Jadi tidak hanya melakukan di sini tetapi sekembalinya ke rumah tetap berusaha. Tidak hanya sekadar membaca tetapi juga dibawa ke dalam batin. Diresapi ke dalam batin, direnungkan lagi dan lagi. Setiap kali muncul pikiran-pikiran yang
mungkin tidak nyaman, perasaannya tidak nyaman, itulah momen di mana perenungan anicca, perenungan tentang anatta itu bisa dimunculkan. Bahkan ketika nanti ada momen di mana bahagia pun juga harus direnungkan pula. Ini pun juga tidak kekal. Itu baik ketika selalu merenungkan demikian. Nah, sehingga berbagai perubahan yang muncul itu tidak membuat penderita. Dan ini nasihat terakhir Sang Buddha. Nasihatnya apa sih Sang Buddha terakhir? Wayadama sangkara apa madena sambatita. Sang Buddha menunjukkan atau mengingatkan kembali Wayadama sangkara. Segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami pelenyapan. Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti berubah, terus mengalami perubahan. Kemudian nasihatnya adalah apa madina sambatita, engkau harus berjuang dengan tanpa kelengahan. Tanpa kelengahan adalah dengan sati, dengan kesadaran, dengan waspada. Di tengah-tengah perubahan tetap waspada. Waspadanya adalah selalu merenungkan perubahan itu sendiri. Waspadanya adalah bagaimana tidak terseret oleh suka dan tidak suka, tidak terseret oleh keserakahan ataupun kebencian di tengah-tengah perubahan. Dan itu mesti dilakukan lagi dan lagi, tidak hanya dalam retreat ini. Dan itu menjadi akselerator kalau dilakukan. Tapi kalau hanya dalam retreat saja dilakukan, kemudian pulang ke rumah, kemudian menjadi lengah lagi, ya memang ya sulit, memang sulit. Akan sulit. Maka di sini dilakukan, di rumah tetap berjuang. Dengan segala kesulitan yang mungkin lebih kompleks, tetap berjuang. Mau tidak mau. Gitu ya. Ya. Silakan. Terima kasih, Bante. Belakang. Ya. Terima kasih Bante. Pertanyaan terakhir bagi saya, tapi sekaligus dua Bante. Yang satu, dua-duanya tentang atta. Bagaimana persepsi tentang kita berbuat baik itu adalah untuk mengumpulkan parami, atau berbuat baik itu satu sisi orang menyebutnya itu sebagai perbuatan bodoh. Sedangkan satu sisi kita belajar tidak ada aku. Seperti itu Bante. Terus yang kedua, terakhir ini sering sekali ada yang mengajarkan self healing. Salah satunya itu hipnoterapi. Nah, untuk hipnoterapi ini tentunya berkaitan dengan persepsi. Persepsi itu tentunya karena ada pengalaman, sehingga tercipta satu bentuk yang membuat seseorang itu mengalami trauma. Apakah dengan ilmu hipnoterapi ini, peniadaan persepsi itu berarti apakah menghilangkan aku itu termasuk juga menghilangkan karma masa lalu, sehingga tidak muncul pikiran persepsi baru lagi yang menciptakan karma baru buruk. Makasih Bante. Iya. Sebenarnya persepsi aku tidak bisa hilang dengan serta-merta, dan bahkan dalam momen-momen tertentu ini pun juga masih dibutuhkan. Sang Buddha pernah menyampaikan begini kepada salah seorang siswa beliau, bahwa mana yang tadi saya sampaikan, kesombongan atau pembandingan, di dalamnya ada persepsi aku, itu dihancurkan dengan bersandar pada mana pembandingan. Aneh ya. Mana pembandingan itu dihancurkan dengan bersandar pada pembandingan. Aneh kan? Contohnya apa? Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa ada salah satu murid beliau, so and so, telah mencapai kesucian arahanta. Nah, teman dari Bante yang sudah mencapai arahanta ini kemudian berpikir, karena melihat keseharian beliau bagaimana, kan tahu persis kan,
kemudian berpikir, dia saja bisa, masa saya nggak bisa sih? Nah, karena berpikir demikian, termotivasi dia. Termotivasi memperhatikan dengan serius, dengan tekun, akhirnya mencapai al-haq juga. Nah, ketika berpikir dia saja bisa, masa saya nggak bisa, itu mana? Itu pembandingan. Itu pengotor batin juga, tetapi dari situ muncul motivasi untuk tekun dalam praktek, akhirnya mencapai juga. Maka sebenarnya pembandingan demikian, keakuan demikian, ada kalanya dibutuhkan. Termasuk ketika tadi misalnya berbuat kebaikan, nggak apa-apa. Walaupun ada persepsi aku berbuat kebaikan, tidak masalah. Selama itu membawa kepada dampak yang baik. Nanti lama-kelamaan dengan pemahaman yang lebih baik, ya dengan pemahaman damai yang lebih baik, nanti bisa luruh. Tetapi untuk sementara waktu tidak masalah. Karena persepsi ini hanya akan lenyap ketika mencapai arahanta. Orang berbuat baik pasti ada persepsi aku, pasti. Karena ketika berbuat baik masih dalam konteks karma, pasti ada aku karena ada makhluk di situ. Aku berbuat baik kepada siapa? Ketika berpersepsi saya berbuat baik kepada orang itu ada persepsi aku. Tidak hanya di sini, ada aku di sana juga. Tetapi kemudian yang perlu diwaspadai tentu yang nantinya membawa kepada kerugian. Misalnya apa? Kesombongan yang berlebihan, merendahkan yang lain. Nah, itu yang perlu kemudian untuk diwaspadai. Kemarin kami ada pembicaraan dengan Mbak Tita Madiro itu kan. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika ada misalnya di wihara ada pembangunan kuti, pembangunan wihara, kemudian ada namanya ini, ada namanya. Ditulis namanya. Ini beberapa orang kemudian nyinyir. Wah, berbuat baik, berdana tapi hanya untuk apa nama doang gitu kan. Nyinyir gitu kan. Seharusnya jangan demikian. Justru ketika ada orang berbuat baik ditulis namanya, harus apa? Sadhu. Ikut berbahagia. Kalau di negara-negara Buddhis, di Thailand, di Sri Lanka, di Myanmar, kalau ada orang berbuat baik, itu loncengnya dibunyikan, tweng, 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 yang dari jauh mendengar, ikut apa? Satu, 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 ikut berbahagia. Tetapi terkadang orang terlalu apa? Terlalu, paling untuk kesombongan, untuk nama. Malahan dia sendiri yang memunculkan keakuan, toh, merasa dirinya lebih baik. Oh, kalau saya berdana itu tidak memunculkan kesombongan. Padahal dengan berpikir demikian itu kesombongan juga bagi dia. Padahal yang terbaik adalah ikut berbahagia. Dan itu dilakukan di negara-negara Buddhis. Bahkan kalau di sejak zaman dahulu, kalau kita melihat berbagai, misalnya ada candi-candi kuno, misalnya di Pelausan itu ada candi Pelausan, ada kuti-kuti para biku. Bahkan nama yang membangun kuti itu yang terbuat dari batu itu masih ada. Nama pembangunnya, setiap kuti ada namanya. Yang membangun siapa? Itu ada. Anumuda, ada tulisan Anumuda, terus namanya siapa? Yang membangun itu masih ada. Itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Ya, tidak apa-apa. Kalaupun kemudian masih memunculkan keakuan, tidak masalah. Jauh lebih baik ketimbang yang tidak berdana, ketimbang yang nyinyir itu. Masih jauh lebih baik. Nanti lama-kelamaan, seseorang mulai paham. Jadi, walaupun ada keakuan, tidak masalah. Ketika melakukan kebajikan untuk parami, ya tetap masih ada keakuan juga, tapi tidak masalah. Selama itu masih ada manfaatnya. Nanti lama-kelamaan akan semakin dengan pemahamannya yang semakin dalam, ya nanti kesombongannya mulai luruh. Jadi pelan-pelan. Begitu ya. Ya. Oh, yang hipnotis itu ya. Ya, hipnotis kan punya manfaat tersendiri. Tetapi yang kalau kita bicara tentang karma,
selama itu masih punya produksi atau katakan produktif, masih bisa memberikan buah, kalaupun seseorang sudah dihipnotis, ya tetap karmanya ya akan berbuah juga di masa yang mendatang. Ya bisa dikatakan penundaan, tetapi karmanya tetap kalau sudah melakukan sesuatu dan karma ini memang produktif, pasti akan memberikan buah di masa mendatang. Dan sebenarnya ada yang mengatakan begini, hipnotis itu mirip dengan vipassana. Ya jelas berbeda. Bedanya apa? Kalau hipnotis kan itu oke, keduanya membawa kepada jasmani yang rileks. Orang yang dihipnotis, jasmani menjadi rileks. Tetapi perbedaannya adalah orang yang praktik meditasi justru kesadarannya atau satinya itu semakin berkembang. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Sampai yang sehalus mungkin pemikirannya muncul, dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ketika muncul solusi, maka dia pun tahu solusinya apa. Tapi kalau yang dihipnotis, dia tidak tahu. Karena dia dibawa ke dalam kesadaran yang justru semakin lemah. Meditasi justru kesadarannya semakin ditingkatkan, semakin berkembang. Bahkan ketika mungkin suatu kali muncul sebuah pengalaman baru, ada semacam katakan jumping on the another state, itu kesadarannya justru akan berlipat ganda dari apa yang sekarang seseorang sadar. Kita melek begini kan merasa sadar kan, tetapi ketika muncul pengembangan batin yang signifikan, akan berlipat ganda kesadaran seperti kesadaran yang sekarang ini. Jadi justru kesadarannya harus dikembangkan. Itu bedanya antara hipnotis dengan meditasi. Berkenaan dengan karma, ya kalau itu masih punya kekuatan untuk bisa menghasilkan buah, ya pasti akan berbuah. Ya, begitu. Bukannya cuma 2. Ya? Parama, paramita atau parama? Tadinya kan bentuk parami, tetap membutuhkan akunya. Terus apakah di parama itu sudah tidak ada? Maunya paramata saja. Oh, parama. Tak pikir parama paramita. Karena kan ada paramita, upaparami, ada parama paramita gitu kan. Ya. Ya kalau paramata saja kan kebenaran yang hakiki. Itu adalah pemahaman bahwa dalam kebenaran hakiki memang tidak ada aku. Tapi kan kebenaran di sini kan ada kebenaran yang masih sifatnya adalah sekadar pemahaman. Ada juga kebenaran memang adalah penembusan, beda. Kalau penembusan ya betul-betul seseorang mengalami bahwa ketiadaan aku. Kalau sementara ini kan pemahaman tentang bahwa ada kebenaran tertinggi, bahwa sesungguhnya tidak ada aku. Tapi ini penting juga untuk sementara waktu dipahami. Maka ada istilah Anuboda dan Padiweda. Anuboda itu adalah pemahaman yang masih sekadar dipahami. Padiweda adalah yang sudah ditembus. Penembusannya itu di mana? Magga dan Pala. Nggak usah sampai di sana dulu. Yang penting sekarang kita melakukan yang terbaik dalam meditasi ini, melenyapkan apa yang buruk, mengembangkan apa yang baik. Itu yang paling signifikan saat ini dan sekarang. Ya baik, nanti kalau banyak bicara nanti tidak akan meditasi. Ya, terima kasih. Semoga dipahami apa yang disampaikan. Tetap semangat, noble silence, dan waktu masih ada walaupun singkat, lakukan yang terbaik. Terima kasih.